Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam buat kalian pecinta anime dimanapun kalian berada. Saya harap Anda baik-baik saja. Setelah sebelumnya kami telah menyajikan kepada kalian tentang seluruh alur cerita Gintama dari awal sampai di final. Sekarang saatnya kami menyajikan kepada kalian seluruh alur cerita Tate no Yusa season pertama. Dan kami harap kalian dapat terhibur dan mengerti dengan alur cerita yang kami bawakan. Jika ada kesalahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar dapat terus berkembang, dan bisa mengeluarkan konten-konten pembahasan anime secara konsisten kepada kalian. Kalau udah, mari menuju ke alur ceritanya. Kisah dimulai dari seorang mahasiswa otaku di Jepang yang bernama Naofumi Iwatani, yang saat itu pergi ke perpustakaan dan menemukan novel aneh dengan lembar halaman banyak yang kosong. Dan saat itu juga tiba-tiba Naofumi langsung pindah dunia ke sebuah dunia yang asing baginya, yang kita sebut sebagai isekai. Dan tidak hanya sendiri, di sana juga ada 3 orang lainnya. Dan ternyata mereka dipanggil oleh salah satu kerajaan di dunia itu yang bernama Moromar, sebagai pahlawan untuk menyelamatkan dunia dari gelombang bencana, yang merupakan bencana yang terjadi di mana keluarnya para monster dan ingin menghancurkan dunia. Dan mereka disebut sebagai 4 pahlawan senjata legendaris. Dan mereka masing-masing memegang senjata berbeda. Motoyatsu Kitamura dengan senjata tombak, Rin Amaki dengan pedang, Itsuki Kawasumi dengan senjata busur, dan terakhir adalah Naofumi Iwatani dengan senjata perisai. Mereka kemudian diperintahkan untuk menghadap raja untuk menjelaskan ke mereka tentang tugas mereka sebagai pahlawan, yaitu menghentikan bencana gelombang yang mengancam dunia. Para pahlawan kemudian dibagi dengan kelompok atau fraksi yang berbeda, dan anggota kelompoklah yang berhak memilih ke kelompok pahlawan mana mereka akan bergabung. Singkat cerita, semua pahlawan telah mendapatkan anggota kelompok yang banyak kecuali dengan Naofumi yang cuma memiliki 1 anggota, dan dia bernama Main. Hal itu dikarenakan pahlawan perisai sangat diremehkan dan dianggap lemah oleh semua orang. Dan saat pembagian tunjangan, semua pahlawan diberikan 800 koin perak, sedangkan Naofumi hanya diberikan 600 perak. Main sudah seperti mentor bagi Naofumi di dunia ini. Dia menunjukkan tempat kepada Naofumi untuk membeli perlengkapan senjata ke toko yang dimiliki oleh orang yang bernama Ilhar, menemani Naofumi latihan untuk meningkatkan level, dan menunjukkan penginapan yang bagus untuk Naofumi yang membuat Naofumi sangat berterima kasih dengan Main. Hingga keesokan harinya, Naofumi heran dengan prajurit kerajaan yang tiba-tiba menangkapnya dan menyeretnya sampai ke depan raja. Dan di sana raja menuduh Naofumi telah memperkosa Main yang ternyata merupakan anaknya. Dan itu semua berdasarkan pengakuan Main. Naofumi pun mencoba menyangkal tuduhan itu dan menjelaskan kebenarannya. Tapi semua orang telah percaya pada Main, terutama dengan Motoyatsu yang merupakan orang pertama yang paling percaya dengan tuduhan itu. Tidak hanya menfitnah Naofumi, Main juga telah mencuri semua uang Naofumi yang sebelumnya dibagikan untuknya sebagai tunjangan. Karena tuduhan pemerkosaan itu, harusnya Naofumi akan dieksekusi mati. Tapi karena ia adalah pahlawan, sehingga dia akan dibebaskan dan akan tetap bertugas menghentikan gelombang. Ternyata informasi tentang tuduhan itu menyebar dengan cepat pada seluruh masyarakat kerajaan, yang membuat Naofumi selalu dihina terus-menerus tanpa henti. Kecuali dengan Ilhart yang percaya dengan Naofumi setelah melihat tatapannya, yang akhirnya membuat Naofumi sangat dendam kesumat dengan Main dan raja. Dan sekarang Naofumi sudah tidak ingin mempercayai siapapun. Dan oleh karena itu Naofumi terus-terusan berlatih agar naik level dan meningkatkan kekuatan perisainya, serta mengumpulkan uang sebisanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan seorang pedagang Buddha yang menawarkan budak kepada Naofumi, dengan alasan bahwa budak itu setia dan tidak akan pernah berkhianat. Naofumi pun tertarik dan memilih 1 budak yang sangat murah yang akan dibelinya. Budak itu bernama Raptalia dengan wujud setengah rakun dan manusia. Dan dia adalah budak yang memiliki penyakit mental karena trauma akan tragedi masa lalunya yang sangat kelam. Naofumi kemudian merawat dan memperlakukan Raptalia dengan baik, memberinya makan, dan mengajarkannya untuk bertarung, agar Raptalia bisa menjadi pasukan penyerang bagi Naofumi sebagai pedang, sedangkan Naofumi sendiri sebagai pertahanan dengan perisainya. Naofumi melakukan hal itu karena jika Naofumi menggunakan senjata selain perisai, dia akan kesakitan karena penolakan dari perisai. Raptalia sendiri merasa senang setelah mengetahui bahwa Naofumi adalah pahlawan perisai. Karena berdasarkan legenda yang dipercayanya,
bahwa suatu hari akan datang pahlawan perisai yang menyelamatkan mereka dari kekejaman, rasisme, dan diskriminasi manusia terhadap ras setengah manusia. Raphtalia dan Naofumi pun terus berlatih dengan melawan para monster selama 2 minggu. Dan dalam jangka waktu itu, level dari Naofumi dan juga Raphtalia meningkat pesat. Dengan skill dari perisai Naofumi terus bertambah. Salah satunya adalah pengobatan. Dan Raphtalia dia mulai tumbuh remaja dalam 2 minggu itu yang disebabkan oleh peningkatan levelnya. Dan perlahan-perlahan penyakit mental Raphtalia juga mulai sembuh berkat perlakuan baik Naofumi. Dan saat mereka pergi mengupgrade perlengkapan tempur mereka di toko Ilhart, tiba-tiba saja gelombang kedua telah dimulai. Yang membuat Naofumi bersama Raphtalia langsung berpindah secara otomatis ke daerah yang terdampak gelombang. Informasi tentang gelombang adalah peristiwa munculnya banyak monster dari langit. Dan perhitungan tentang kapan datangnya gelombang bisa diketahui dikarenakan sebuah alat jam pasir naga. Dan alat itu jugalah yang dapat mengirimkan secara otomatis pahlawan ke medan pertempuran. Lanjut ke cerita, ketika gelombang terjadi, Naofumi dan Raphtalia berhasil menyelamatkan sebuah desa yang bernama Desa Ryuta. Yang membuat para penduduk desa sangat berterima kasih dengan Naofumi atas kepahlawanannya. Sedangkan Rin, Itsuki, dan Motoyasu berhasil mengalahkan bos gelombang kedua ini sehingga membuat gelombangnya berakhir. Dengan berakhirnya gelombang membuat pihak kerajaan sangat mengapresiasi kinerja pahlawan yang telah mengatasi gelombang. Dan memanggil para pahlawan untuk hadir ke pesta untuk mendapatkan hadiah. Naofumi bersama Raphtalia pun pergi ke pesta tersebut untuk mendapatkan hadiah. Tapi bukannya mendapatkan kesenangan dalam pesta, Naofumi justru makin menderita setelah main dan raja menangkap Raphtalia. Karena Naofumi dinilai melanggar aturan kerajaan dengan melakukan perbudakan. Meskipun Raphtalia berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskan bahwa dia mengikuti Naofumi atas kemauan sendiri. Tapi tidak ada yang percaya dan main justru menghasut Motoyasu untuk melakukan duel dengan Naofumi dengan Raphtalia yang jadi taruhannya. Jika Naofumi menang maka dia akan mendapatkan Raphtalia kembali, tapi jika Motoyasu yang menang, maka status budak Raphtalia akan dihapus. Dan dalam duel itu Naofumi berhasil memenangkan duel, tapi main ikut campur dengan menyerang Naofumi dari belakang. Yang membuat Naofumi akhirnya harus kalah secara tidak adil. Meskipun berusaha menjelaskan bahwa dia dicurangi, tapi pada akhirnya tidak ada yang percaya. Yang akhirnya segel budak dari Raphtalia dihapus, yang membuat dia tidak lagi terikat dengan Naofumi. Yang membuat Raphtalia menampar Motoyasu yang sok keren itu. Dan kembali mengungkapkan bahwa dia mengikuti Naofumi atas kehendaknya sendiri. Karena Naofumi adalah pelindung dan penyelamatnya dari kisah kelamnya. Tapi Motoyasu yang tolol itu justru menyangka Raphtalia adalah orang yang bodoh yang tidak kenal terima kasih. Setelah kejadian itu, meskipun kontrak budak dari Raphtalia telah hilang, tapi Raphtalia tetap memutuskan untuk membuat ulang kontrak itu di penjual budak sebelumnya, yang sebenarnya namanya adalah Blaukas. Di sana Blaukas berhasil membujuk Naofumi untuk membeli telur gacah. Dan ternyata isi telur yang dibeli Naofumi adalah sebuah spesies burung filolial yang kemudian diberi nama Philo. Ternyata Philo bukanlah burung biasa, melainkan dia sangat istimewa karena dapat berbicara dan dapat berubah menjadi wujud manusia. Dan Philo sekarang juga telah bergabung ke tim party dari Naofumi bersama dengan Raphtalia. Naofumi dan tim partinya itu pun berpetualang ke desa-desa untuk melakukan perdagangan. Dan dalam perjalanan itu, Naofumi menjumpai masalah yang disebabkan oleh pahlawan lainnya. Seperti halnya di desa Leno. Kekacauan terjadi akibat ulah Motoyasu yang sebelumnya dalam misi untuk mengatasi kelaparan di desa itu. Tapi dia menggunakan sebuah tanaman yang cepat berbuah namun terkutuk. Yang akhirnya desa itu hancur karena tanaman itu, karena terus menjalar dan tumbuh terus-menerus yang akhirnya membuat warga terisolasi. Serta beberapa warga harus menderita penyakit kulit akibat hal itu. Dan Naofumi berhasil mengatasi semua itu dengan menyembuhkan orang yang terkena penyakit. Dan membunuh tanaman terkutuk itu dengan pestisida yang diraciknya dengan sihir perisainya. Dan untuk mengatasi kelaparan yang terjadi sebelumnya, Naofumi tetap menanam kembali tanaman tadi. Tapi kali ini dengan pertumbuhan yang dibatasi, sehingga warga tetap dapat memakan buahnya. Karena semua jasanya itu membuat Naofumi dipercaya sebagai juru selamat di desa tersebut. Sementara perjalanan di desa lain, Naofumi kembali menemukan sebuah desa yang terkena wabah virus mematikan. Yang ternyata di sekitar desa tersebut pernah terjadi pertarungan antara pahlawan busur Ren melawan naga. Yang akhirnya membuat naga itu mati dengan bangkai yang dibiarkan saja oleh Rain.
yang akhirnya membuat bangkai naga tersebut mengeluarkan virus yang menyebabkan warga sekitar terkena virus mematikan. Di sana Naofumi berhasil menyembuhkan penderita virus tersebut tentu dengan bayaran uang dari penduduk desa. Setelah menyembuhkan para pasien, dia kemudian langsung berangkat bersama partinya untuk pergi menyelidiki sumber virusnya yang berupa bangkai naga. Di sana dia menemukan naga itu bangkit kembali dengan wujud zombie. Naofumi pun melakukan pertarungan dengan zombie naga tersebut yang justru membuat Philo tertelan oleh dragon zombie, yang memicu kemarahan dan kebencian dari Naofumi kepada dunia ini karena seolah-olah semua yang dimilikinya akan direnggut. Yang akhirnya mode amarah dari perisainya terbuka dan menyerang naga zombie dengan brutal. Yang ternyata serangan brutal Naofumi itu juga mengenai Raphtalia yang menimbulkan luka terkutuk yang serius. Naga itu pun berhasil dikalahkan oleh Naofumi dengan mode amarahnya sehingga Philo berhasil selamat. Yang akhirnya masalah virus itu benar-benar berhasil diatasi yang membuat semua warga berterima kasih dengan Naofumi. Meskipun Raphtalia harus terkena kutukan karena hal itu yang hanya bisa disembuhkan dengan air suci. Naofumi pun melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota untuk mendapatkan air suci demi menyembuhkan Raphtalia. Dan dalam perjalanan dia bertemu dengan gadis perempuan yang sangat menyukai burung violia. Dan dia bernama Milty, yang saat itu dia tersesat karena terpisah dengan rombongannya saat menuju ibu kota. Karena Milty menyukai Violia, maka dia pun dengan cepat akrab dengan Philo. Dan Milty pun meminta untuk numpang ikut ke ibu kota setelah mengetahui bahwa Naofumi memiliki tujuan yang sama. Meskipun Naofumi sempat menolak karena mengetahui bahwa Milty adalah bangsawan. Tapi pada akhirnya Naofumi setuju mengantarkannya. Dengan alasan Milty menjanjikan imbalan untuk Naofumi. Mereka pun sampai di ibu kota. Karena nama Naofumi yang tercemar. Naofumi pun menugaskan Philo untuk mengantarkan Milty ke kediamannya. Dan mengambil imbalan dari keluarga Milty. Dan saat Philo pergi, Naofumi pergi membeli air suci di gereja meskipun agak kesal karena hampir ditipu oleh Bilawati dengan air suci palsu. Serta pendeta besar yang terlalu memburuinya dan merendahkannya. Dan sepulang gereja, tiba-tiba salah satu pasukan kerajaan mengejar mereka dari belakang yang membuat Naofumi dan Raphtalia berpisah. Dan dalam pelarian, tiba-tiba saja Naofumi harus bertemu dengan Motoyasu, yang akhirnya memaksanya untuk bertarung lagi melawan Motoyasu. Dikarenakan Motoyasu lagi-lagi dihasut oleh Main, yang menyangka bahwa Naofumi telah melakukan perbudakan pada gadis rambut pirang, yang sebenarnya adalah wujud manusia dari Philo. Dan pertarungan antara Naofumi dengan Motoyasu akhirnya reda setelah Meiltiki Molmarch datang ke tempat itu dan memarahi kakaknya Main, yang sebenarnya bernama Malthias Molmarch, yang terus-terusan membuat masalah, dan mengkritik pahlawan tombak yang bodoh karena mudah dipengaruhi. Beberapa saat setelah itu, Philo dan Raphtalia pun datang dan membawa imbalannya. Serta pasukan kerajaan yang tadi mengejarnya juga datang. Dan ternyata hanya ingin bergabung dengan tim Naofumi untuk membantu Naofumi di gelombang ketiga nantinya. Dan berterima kasih dan kagum ke Naofumi karena telah menyelamatkan desanya pada saat gelombang kedua. Tapi karena Naofumi sudah sangat susah untuk mempercayai orang lain, maka dia menyuruhnya untuk mengumpulkan uang sebanyak 150 koin perak sebagai persyaratannya. Dan setelah kejadian itu, Naofumi melarang keras Philo untuk bermain dengan Milty. Setelah mengetahui bahwa dia adalah saudara dari Main atau nama aslinya adalah Malty. Karena menyadari bahwa levelnya sekarang udah memenuhi syarat class up, maka dia pun pergi ke tempat jam pasir naga untuk melakukan class up. Yang nggak tahu apa itu class up adalah metode yang dilakukan agar level bisa mencapai di atas 40. Karena sebelum melakukan class up, setiap orang hanya memiliki batas level 40. Lanjut ke cerita. Akan tetapi ternyata class up Naofumi dilarang oleh penjaga jam pasir. Karena atas permintaan raja yang memberikan perintah larangan khusus untuk Naofumi. Naofumi pun kecewa akan hal itu dan pergi ke tempat Blokas. Dan Blokas pun merekomendasikan kepada Naofumi untuk pergi ke kerajaan sebelah untuk melakukan class up. Tapi karena jarak perjalanan ke kerajaan sebelah bisa mencapai berhari-hari, sedangkan waktu datangnya gelombang tersisa 2 hari, maka Naofumi memilih melanjutkan perjalanannya untuk berdagang. Dan di perjalanan, dia bertemu dengan rakyat miskin yang meminta makanan kepada Naofumi, yang ternyata itu bersangkutan dengan Isuki yang menggulingkan pemerintahan mereka yang memberikan pajak yang terlalu tinggi. Tapi bukannya mencarikan pengganti, tapi malah meninggalkan mereka tanpa pemimpin. Yang akhirnya Naofumi pun memberikan semua rakyat itu makanan. Dan pada malam hari 1 hari sebelum gelombang selanjutnya,
Naofumi bertemu dengan Ren dan juga Itsuki di sebuah restoran. Di sana Ren dan Itsuki menuduh Naofumi telah mencuri misi mereka, yang akhirnya Naofumi menjelaskan bahwa pekerjaan mereka tidak benar-benar selesai dan hanya memberikan dampak buruk. Seperti naga yang dikalahkan Ren dengan bangkai yang dibiarkan membusuk, yang akhirnya menularkan virus ke penduduk setempat. Serta pemerintahan korup yang digulingkan oleh Itsuki, membuat rakyatnya luntang-lantung dan kehilangan arah. Dan di sini Naofumi memberikan kata-kata kepada mereka, bahwa dengan kekuatan besar memunculkan tanggung jawab besar, yang sebenarnya mereferensikan dengan sebuah kalimat ikonik dari franchise Spider-Man, yaitu with great power come great responsibility. Dan pada keesokan harinya beberapa saat sebelum gelombang dimulai, di mana Naofumi berada di toko Ilhart untuk memperkuat alat tempur mereka. Dan saat itu, prajurit kerajaan yang sebelumnya meminta bergabung dengan Naofumi pun datang, dengan membawa uang 150 perak yang sebelumnya diminta Naofumi. Dan ternyata dengan uang itu, Naofumi menyuruh mereka untuk membeli perlengkapan tempur untuk mereka. Singkat cerita, tibalah saat di mana terjadi gelombang, yang saat itu melanda sebuah desa yang sebelumnya dilanda wabah virus. Tapi berkat relawan prajurit kerajaan yang bersedia melindungi desa itu, membuat Naofumi, Philo, dan Raphtalia langsung menuju ke tempat bos gelombang atau yang disebut Soul Eater. Dan di sana terlihat Ren, Motoyasu, dan Itsuki yang sedang bertarung. Tapi mereka kewalahan karena masing-masing dari mereka egois dan tidak ada kerjasama saat melawan monster. Hingga akhirnya Naofumi datang dan mengalahkan mereka setelah mengetahui kelemahannya. Dan beberapa saat setelah itu barulah muncul Soul Eater yang langsung menyerang mereka. Soul Eater itu sangat kuat yang bahkan serangan dari para pahlawan tidak mempan. Dan di sini Naofumi kembali menggunakan kekuatan amarah dari perisainya, yang dikombinasikan dengan kekuatan zombie naga yang telah diserapnya sebelumnya. Dengan kombinasi serangan dari Philo dan Raphtalia serta kekuatan amarah dari perisai Naofumi, akhirnya berhasil mengalahkan Soul Eater. Dan ternyata Soul Eater bukanlah akhir dari gelombang itu, karena setelah itu muncul musuh lain yang lebih kuat dari Soul Eater sebelumnya. Wujudnya berbentuk manusia yang bernama Glass, yang bahkan berhasil membuat semua pahlawan selain Naofumi menjadi tidak sadarkan diri. Bahkan serangan perisai amarah yang digunakan oleh Naofumi untuk mengalahkan Soul Eater tidak mempan terhadap Glass, yang akhirnya membuat Naofumi harus kabur dari Glass sampai saat waktu gelombang telah berakhir. Dan ternyata aksi dari Naofumi dalam mengalahkan Soul Eater terekam dan dilihat oleh Raja Aulfray, yang membuat Raja Aulfray terkesan, tapi di sisi lain merendahkan dan meragukan kekuatannya karena dia merupakan pahlawan perisai. Naofumi pun juga terganggu dengan beberapa pertanyaan dari Raja yang terkesan terus meragukannya, sehingga membuat Raja dan juga Naofumi terus bersitegang dan saling ancam. Yang mulai dari Raja mengancam akan melukai orang berharga dari Naofumi, dan Naofumi yang mengancam balik, jika dia melakukan itu Naofumi akan mengirimkannya kepada penderitaan seumur hidupnya. Dan Naofumi pun keluar istana dan berjanji tidak akan kembali lagi ke istana tersebut dan menemui Raja. Dan kemudian memutuskan untuk pergi ke kerajaan sebelah yang bernama Silvel untuk melakukan class up. Dan dalam perjalanan menuju kerajaan Silvel, tiba-tiba dia bertemu dengan Meilty, yang berusaha keras membujuk Naofumi untuk berdamai dengan ayahnya, karena itu merupakan keinginan ibunya. Tapi Naofumi terus menolak dan menjelaskan ketidakadilan Raja, penjebakan, fitnah, dan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kakak Meilty padanya. Dan bersamaan penjelasan itu, tiba-tiba saja prajurit yang sebelumnya mengantar Meilty mencoba menusuk Meilty dari belakang. Tapi untung saja bisa dihentikan oleh Naofumi. Dan ternyata beberapa dari mereka merekam pertarungan dari Naofumi, yang saat itu sedang melindungi Meilty, seolah-olah menjadikan Meilty sebagai sandera. Dan rencana semua ini tentu saja didalangi oleh Malty atau kakak dari Meilty, yang awalnya ingin menyingkirkan Meilty seolah-olah dibunuh oleh Naofumi. Tapi itu gagal dan berubah ke Naofumi seolah-olah menyandera dan menculik Meilty. Alasan Malty ingin menyingkirkan Meilty karena kedudukan Meilty yang merupakan seorang putri dan jadi calon penerus tahta ratu. Setelah kejadian itu, rekaman tuduhan dari penculikan oleh Naofumi pun menyebar secara besar-besaran ke seluruh wilayah kerajaan Molmar, yang akhirnya membuat nama Naofumi makin tercemar. Sedangkan Meilty yang mengetahui bahwa nyawanya saat ini juga sedang diincar, memilih untuk ikut dengan Naofumi. Dan saat beristirahat dalam perjalanannya menuju kerajaan Silvel, tiba-tiba pasukan khusus yang mengabdi kepada ratu datang kepada Naofumi.
dan menjelaskan bahwa Ratu meminta Naofumi untuk bertemu dengannya dan akan menjelaskan kepada Naofumi sesuatu yang belum diketahuinya sebelumnya. Tapi waktu itu Naofumi masih menolak bertemu Ratu dikarenakan akan fokus melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Silfol. Apalagi posisi Ratu sekarang sangat berlawanan dengan arah menuju kerajaan Silfol. Meili pun menjelaskan bahwa sebenarnya ibunya itu adalah ratu di kerajaan ini. Dan posisi ratu lebih tinggi daripada raja karena kerajaan Maumar menjunjung tinggi nilai seorang perempuan. Dan itulah alasan kenapa Malti ingin menjebak Meili, karena Malti ingin menggantikan Meili sebagai calon pengganti ratu. Dan beberapa saat setelah mereka melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Silfol, Malti tiba-tiba datang bersama 3 pahlawan lainnya, serta beberapa pasukan kerajaan untuk menyerang Naofumi. Dan dia mencoba membawa Meili, tapi Meili sendiri menolak untuk pulang dengan mereka. Sehingga terjadilah pertarungan antara pahlawan perisai dengan mereka semua. Tapi untung saja saat itu Naofumi dapat kabur. Dan saat sudah sangat dekat dengan kerajaan Silfol, mereka mampir ke sebuah rumah kenalan dari Meili untuk beristirahat. Dan saat itu, tiba-tiba pasukan kerajaan menggerebek rumah tersebut, yang akhirnya membuat Meili menyerahkan diri agar Naofumi dan yang lainnya dapat selamat. Setelah hal itu, Naofumi merasa tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Meili, akan tetapi dia juga khawatir dengan nasib Meili, yang akhirnya membuat Naofumi memutuskan untuk pergi menyelamatkan Meili. Yang ternyata Meili memang ditangkap oleh seorang yang bernama Rabiar, yang saat itu sedang mengancam dan menginterogasi Meili tentang lokasi keberadaan Naofumi. Tapi untung saja Naofumi langsung datang dan menyelamatkan Meili. Dan di sini Raphtalia lah yang memutuskan melawan Rabiar. Dengan penuh dendam, Raphtalia mencoba membunuh Rabiar, hingga akhirnya Naofumi menenangkan emosinya. Dan terungkaplah alasan kenapa Raphtalia sangat membenci Rabiar, dikarenakan saat itu desa Raphtalia hancur berantakan akibat gelombang. Tapi setelah bencana itu, Rabiar datang bersama pasukannya, dan menangkap setengah manusia di desa Raphtalia, termasuk Raphtalia sendiri untuk dijadikan budak. Dan Raphtalia waktu itu sangat menderita dan bahkan beberapa teman-teman dari Raphtalia terpaksa harus kehilangan nyawa akibat siksaan dari Rabiar. Sebelum akhirnya Rabiel menjualnya ke Blokas. Dan itulah penyebab Raphtalia awalnya memiliki penyakit mental. Setelah ditenangkan Naofumi, niat membunuh dari Raphtalia sudah tidak ada. Tapi Rabiar secara kebetulan terjatuh dari lantai tertinggi dari bangunan itu hingga membuatnya mokad. Setelah itu Raphtalia pun menuntun Naofumi dan yang lainnya ke ruang bawah tanah, di mana para budak dipenjara dan disiksa. Dan Raphtalia berhasil menyelamatkan beberapa ras setengah manusia yang masih ada di sana, termasuk sahabatnya, yaitu Kil. Raphtalia dan yang lainnya pun keluar dari ruang bawah tanah untuk pergi mengevakuasi para tahanan. Akan tetapi ternyata Rabiar masih hidup dan masih sempat untuk membebaskan monster naga Tyrant, yang sebenarnya telah disegel oleh pahlawan terdahulu saking berbahayanya. Meskipun pada akhirnya Rabiar juga resmi tewas karena diinjak naga tersebut. Monster itu pun menjadi masalah bagi Naofumi, apalagi posisinya berada di tengah-tengah kota, yang membuat Naofumi menyuruh Philo memancing monster naga itu untuk keluar dari area kota. Dan terjadilah pertarungan antara Naofumi melawan monster itu. Tapi tiba-tiba Ratu Filolial muncul dan mengalahkan monster naga tersebut. Ratu Filolial kemudian berubah ke wujud manusianya dan memperkenalkan namanya sebagai Vittoria. Vittoria kemudian membawa Naofumi ke sebuah runtuhan kastil yang menjadi tempat dari pahlawan yang merawatnya dahulu. Dan di sana Vittoria banyak berbincang dengan Naofumi dan terungkaplah alasan kenapa Vittoria dari awal ingin bertemu dengan Naofumi. Dikarenakan Vittoria melihat ada calon Ratu Filolial baru dari tim Naofumi, yaitu Philo. Dan terungkap kenapa Philo tumbuh berbeda dari Filolial lain dikarenakan Philo dibesarkan oleh seorang pahlawan. Hal serupa yang telah dialami Vittoria sebelumnya. Vittoria juga meminta kepada Naofumi untuk berdamai dengan pahlawan lainnya untuk mengatasi gelombang. Karena jika tidak, Vittoria akan membunuh para pahlawan saat ini, termasuk Naofumi, agar dapat dipanggil pahlawan baru. Walaupun Naofumi sempat menolak keras hal itu, tapi setelah beberapa kali bujukan dari Vittoria, Naofumi pun akan mencoba melakukannya. Dan Naofumi akan berusaha meluruskan semua kesalahpahaman tentangnya. Pada keesokan harinya, tiba-tiba saja Vittoria menangkap Meili dan menantang Philo untuk bertarung. Meskipun Philo berkali-kali terkena serangan oleh Vittoria, tapi setelah Naofumi menyuruh Philo untuk tenang, Philo akhirnya mampu memberi serangan kepada Vittoria. Walaupun cuma luka gores, tapi itu cukup untuk membuat Vittoria mengakui Philo untuk lolos dari uji coba kelayakan Ratu Filolial.
Setelah ujian itu, Vittoria mengabarkan kepada Naofumi bahwa di sekitar tempat itu terdapat pahlawan. Naofumi pun pergi menghampirinya untuk mencoba berdamai dengannya. Tapi ternyata dia adalah si anak haram Motoyasu. Walaupun begitu, Naofumi tetap mencoba berbaikan dengannya dengan menjelaskan semua kejadian sebenarnya. Tapi bukannya percaya pada Naofumi, Motoyasu malah percaya kepada Malty. Dan menuduh Naofumi lah yang telah membunuh Ren dan juga Itsuki. Naofumi yang tidak paham pun menyangkal tuduhan itu. Tapi Motoyasu lagi-lagi tidak percaya dan terus menyerang Naofumi. Sehingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Motoyasu dan Naofumi. Dan di tengah pertempuran itu, tiba-tiba datang serangan dari udara yang menyerang mereka. Tapi bukan serangan dari Rusia, melainkan dari paus atau pendeta besar gereja. Pendeta yang sama yang telah memberikan Naofumi air suci sebelumnya. Yang ternyata selama ini dia diam-diam berniat untuk membunuh semua pahlawan. Dan juga mengungkap telah memiliki rencana untuk menggulingkan kekuasaan kerajaan yang masih dipegang oleh keluarga Muammar. Di sini Malty cukup terkejut dengan itu, dikarenakan sebenarnya dia sebelumnya telah bekerja sama dengan pendeta itu untuk memperburuk citra pahlawan perisai dan juga untuk mencelakai adiknya, agar dia bisa menjadi pengganti ratu. Tapi Malty tidak tahu kalau pendeta punya rencana lain. Dan pendeta juga mengungkap bahwa yang telah membunuh Ren dan Itsuki sebelumnya adalah dirinya. Mendengar hal itu, Motoyasu pun akhirnya berhenti menuduh Naofumi dan sangat marah dengan pendeta. Pendeta itu mengungkapkan alasan pembasmian pahlawan, dikarenakan para pahlawan menodai keimanan mereka sebagai penyembah 3 senjata suci, dengan selalu mendatangkan kekacauan dan kehancuran di dunia. Oleh karena itu, para pahlawan layak diberikan penghakiman. Pendeta itu kemudian mengeluarkan senjata yang mirip pedang Itsuki, yang sebenarnya itu adalah replika senjata suci, yang dapat meniru bentuk dan kekuatan dari semua senjata suci, kecuali perisai. Dengan memanfaatkan energi sihir dari para pengikutnya, yang tak terhitung jumlahnya. Pendeta itu pun langsung menyerang Motoyasu dan Naofumi, yang membuat Motoyasu dan Naofumi jadi kewalahan. Hingga akhirnya Ren dan Itsuki tiba-tiba datang dan membantu mereka. Yang ternyata mereka berhasil selamat dari pendeta yang mencoba membunuhnya dengan cara tertentu. Dan mereka juga membawa informasi bahwa ratu sendiri akan datang untuk mengatasi pemberontak kerajaan itu. Dan juga mengetahui bahwa Naofumi selama ini tidak bersalah setelah membaca sebuah dokumen di gereja sekte 3 senjata suci. Setelah para pahlawan mengetahui bahwa Naofumi tidak bersalah, mereka akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan pendeta. Yang membuat pendeta itu cukup kesulitan. Tapi tiba-tiba saja pendeta itu mengeluarkan sebuah teknik yang membentuk sebuah bangunan katedral yang mengepung mereka dan memberikan mereka sebuah ilusi yang membuat para pahlawan tidak dapat melihat keberadaan pendeta, sehingga susah untuk menyerangnya. Tapi untung saja ratu datang dan membekukan para pengikut dan pendeta itu sendiri, yang membuat ilusinya berakhir karena suplai sihir dari pengikutnya yang makin sedikit. Karena membekunya pendeta itu memberi cukup waktu bagi Naofumi untuk mengeluarkan sebuah teknik terlarang yang dimilikinya. Akhirnya membuat pendeta itu tewas, walaupun efek samping dari teknik itu membuat lengan Naofumi berlumuran darah. Tapi sebagai konsekuensinya dia berhasil memenangkan pertarungan dan juga akhirnya bertemu dengan ratu. Ratu kemudian memanggil Naofumi ke istana untuk istirahat dan berjanji akan membersihkan namanya yang telah tercemar. Setelah di istana dan setelah Naofumi pulih dari semua luka-lukanya, dia akhirnya kembali bertemu dengan ratu. Dan di sini ratu mengungkapkan semua kejadian sebenarnya. Bahwa pada saat Naofumi dipanggil ke dunia ini, dirinya saat itu sedang menghadiri pertemuan internasional dengan kerajaan lain untuk membahas tentang gelombang, yang mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa setiap kerajaan hanya boleh memanggil 1 pahlawan. Tapi ternyata tanpa sepengetahuannya, ternyata raja telah memanggil semua pahlawan, yang membuat dia harus sibuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan diplomasinya ke kerajaan lain. Dan bukan hanya memanggil 4 pahlawan tanpa sepengetahuannya. Raja dan juga putri pertamanya telah bekerja sama dengan gereja 3 senjata suci untuk menjebak Naofumi. Setelah menceritakan semua kejadian sebenarnya kepada Naofumi, ratu pun meminta maaf kepada Naofumi dan memutuskan akan menjatuhkan hukuman mati kepada Malty dan juga Raja Owlcry. Dan pada saat hari eksekusi raja dengan Malty, meskipun Naofumi sudah difitnah habis-habisan, tapi ternyata dia masih kasihan dengan mereka berdua. Dan meminta ratu menghentikan eksekusinya dan meminta agar hukuman mereka berdua diganti. Naofumi ingin Malty Smallmouth sepanjang hidupnya dipanggil Bitch atau Lonte oleh semua orang.
Sedangkan Raja Aultrai Muromar ke-32 sepanjang hidupnya akan dipanggil sebagai trash atau sampah. Dan Ratu Mirliaki Muromar pun menyetujui permintaan itu. Sehingga lonte dan sampah pun tidak jadi dieksekusi. Karena namanya sudah bersih, Naofumi pun sudah bebas berkeliaran tidak seperti sebelumnya. Dan dia pun langsung pergi untuk melakukan class up bersama dengan Raphtalia dan Philo. Dan class up berjalan dengan lancar tanpa dipersulit seperti sebelumnya. Dan saat pesta pada malam harinya, Ratu Mirelia mengumumkan kepada semua pahlawan bahwa sebelum mereka dibagi ke kerajaan lain, mereka sebaiknya pergi ke sebuah tempat yang bernama Kalmira untuk melakukan latihan, karena dengan berlatih di tempat tersebut, maka EXP mereka akan bertumbuh 2 kali lipat dibandingkan tempat lain. Pada keesokan harinya, para pahlawan pun pergi untuk berlatih di Kalmira. Dan di sana mereka bertemu dengan orang yang bernama L.R. Bird dan juga Triss Alexanderite. Dan Naofumi cukup akrab dengan Triss dan juga L.R. Mereka bahkan melakukan latihan bersama di Kalmira. Dan saat masih di Kalmira, Naofumi dan anggota partinya tidak sengaja menemukan jam pasir naga, yang ternyata menunjukkan waktu terjadinya gelombang yang tersisa 2 hari lagi. Dan Naofumi pun pergi mengabarkan hal tersebut kepada Ratu Mirelia dan menduganya bahwa gelombang kali ini akan terjadi di lautan. Yang akhirnya Ratu mempersiapkan kapal, pasukan, dan para pahlawan dalam 2 hari untuk menghadapi gelombang tersebut. Dan saat sampai ke tempat gelombang, mereka lagi-lagi bertemu dengan L.R. dan Triss, yang juga membantu Naofumi dan yang lainnya melawan monster. Bahkan sempat menyelamatkan Meilty yang hampir ditarik oleh monster gelombang. Dan saat monster gelombang telah dikalahkan, tiba-tiba saja L.R. dan Triss menyerang Naofumi dan 3 pahlawan lainnya. Yang tentu saja membuat Naofumi cukup kebingungan. Mereka berdua pun mengungkapkan dirinya sebenarnya yang ternyata juga merupakan pahlawan dari dunia lain. Dan mereka juga menghadapi masalah gelombang yang sama. Dan untuk menghentikan gelombang tersebut, dia harus membunuh pahlawan yang ada di luar dunia mereka. Dan dalam pertarungan ini, semua pahlawan pun berhasil dikalahkan dengan mudah kecuali pahlawan perisai. Dan sekarang tersisa hanya Naofumi dan tim partinya. Sehingga terjadilah pertarungan sengit antara Naofumi melawan Triss dan L.R. Naofumi berhasil unggul dalam pertarungan tersebut sampai saat Glass akhirnya muncul dan bergabung dengan Triss dan L.R. Yang ternyata Glass juga sama dengan mereka yang merupakan pahlawan kipas dari dunianya. Di sini Naofumi mempercayakan L.R. dan juga Triss kepada Raphtalia dan juga Philo, sedangkan dia akan melawan Glass sendirian. Meskipun pada pertemuan pertama Naofumi tidak ada apa-apanya dengan Glass, tapi kali ini Naofumi mampu memberikan perlawanan serius kepada Glass. Bahkan sampai membuatnya sangat kewalahan, yang akhirnya membuat Glass dan yang lainnya harus mundur setelah waktu gelombang sudah mau habis. Dan kemenangan menghadapi gelombang kali ini pun dirayakan oleh Ratu Mirelia. Dan sebagai hadiah kepada Naofumi, yang telah banyak berjasa sejak gelombang sebelumnya sampai sekarang, dan juga jasanya dalam melawan pendeta, Ratu Mirelia pun memberikan tahta gubernur kepada Naofumi terhadap negeri tempat tinggal dari ras setengah manusia yang bernama Negeri Saito. Yang sebenarnya ini memang permintaan khusus dari Naofumi, agar ras setengah manusia tidak direndahkan lagi, apalagi menjadi budak. Dan season 1 ini pun tamat dengan meninggalkan teka-teki tentang asal-usul gelombang, dan keterkaitannya membunuh pahlawan lain untuk menghentikan gelombang tersebut, yang tentu saja akan dijelaskan di season 2.